Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Mawon dulunya itu tidak punya teman muslim. Tidak ada syaratnya. Kalau di kampung tuh kita kalau muslim nggak boleh tinggal di kampung. Saya pun dulunya tuh sama taat juga dengan agama. Keinginan saya tuh yang pertama, saya tuh bukan pengen lagi sih, saya tuh niat agar bisa segera bisa membaca Al-Quran dan pandai mengaji seperti kawan-kawan yang lainnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Ilham di channel Laskar Tujuh Langit. Dan di samping saya sekarang nih ada Sekundus Hermawan. Ya. Sekundus Hermawan ini adalah seorang mu'alaf ya, dulunya tapi sekarang sudah muslim. Ini panggilannya apa? Mawan ya? Kalau panggilan di kampung sih biasanya Mawan. Cuman pas waktu di pesantren kemarin tuh pas baru datang langsung dikasih Muhammad Hermawan. Oh, Muhammad Hermawan. Oke. Hermawan ini atau Mawan ini adalah seorang pemuda ya, pemuda dari suku asli Pulau Kalimantan, ya, suku Dayak ya. Mawan ya. Ini Mawan berasal dari apa nih, kampung ya? Kampung pelosokan. Kampung pelosok, berarti pedalaman ya? Pedalaman ya, jalannya pun masih hancur lah, masih tanah merah gitu. Oh, jalannya masih tanah merah. Iya. Oke, Mawan. Sekarang umur Mawan berapa? Sekarang umur 25 mau ke 26. Umur 25 mau menuju ke 26 ya? 26 ya. Bagaimana sih keadaan kampung Mawan nih? Apakah banyak muslim di kampungnya Mawan? Kalau untuk asli orang Dayaknya sih banyak yang muslim di kampung tuh. Cuman syaratnya kalau di kampung tuh kita kalau muslim nggak boleh tinggal di kampung. Itu kerasnya. Ya, kode kerasnya. Kalau masuk Islam di sana tidak harus meninggalkan kampung ya? Iya, harus kayak gitu. Itu aturannya atau? Aturan kampung. Aturan kampung. Iya. Tapi tidak memusuhi kan? Tidak. Tidak memusuhi muslim Islam. Tidak. Oke, baik. Dan otomatis di kampung kalau ada yang masuk Islam, otomatis dia nggak tinggal di situ kan? Iya, otomatis kayak gitu. Artinya tidak ada Islam, tidak ada Muslim di kampung Mawan. Tidak ada, 100% Katolik semua. 100% agama Katolik ya. Iya. Oke, baik. Ini Mawan kok bisa tertarik dengan Islam? Ini kenapa Mawan? Awalnya ya tertarik dengan Muslim tuh karena merantau dulu ya. Oh, merantau. Ya, awalnya merantau. Itu sekitar tahun 2014 merantau di Kepulauan Riau. Dan di sana tuh semua kawan tuh muslim semua kan. Jadi setiap kali ada kegiatan apa-apa tuh, karena kan di sana nggak ada agama lain tuh nggak ada. Cuman agama muslim aja. Di Kepulauan Riau ya? Iya, jadi kita tuh mau ibadah, mau apa tuh nggak ada. Jadi setiap kali ada kegiatan kayak Ramadan atau apa itu, diajak terus sama kawan, ayo kita ke kampung saya. Oh, artinya sebelum Mawan merantau, artinya Mawan dulunya itu tidak punya teman muslim? Tidak ada, karena saya tuh dari kecil jarang sekali keluar, nggak diizinin sama orang tua. Oh, di kampung terus? Iya, di kampung terus. Ya, baik, artinya tidak pernah bersosialisasi dengan orang muslim. Pas kebetulan waktu itu ada keluarga yang dari Riau tuh, ada yang kerja dari sana, ngajak, ini kan ada katanya nyari karyawan gitu kan, nyari karyawan kerja untuk di pabrik. Jadi saya tuh nggak ada pikir panjang lagi, langsung minta izin sama orang tua, saya mau berangkat gitu. Ke Riau? Iya. Dan diizinkan. Terus habis itu saya berangkatlah ke Riau nih. 8 bulan saya ke Riau, tapi saya udah kenal sama muslim. Tapi dalam suasana saya kenal muslim nih, saya tetap masih berpegang dengan agama yang lama gitu. Apa sih faktor Mawan kok bisa tertarik nih dengan Islam? Yang bikin saya tertarik tuh kan, saya ini kan di kampung tuh kayak, pertama saya nggak punya teman, kedua karena faktor keluarga juga kan, jadi kurang rukun. Setelah saya mengenal Islam tuh, saya menemukan kerukunan antara
gimana kayak walaupun orang tuh bukan keluarga kayak keluarga gitu. Oh, walaupun bukan keluarga, Iya kayak keluarga. kekeluargaannya kuat ya. Kuat iya, Itu yang membuat Mawan tertarik gitu tertarik. ya, awalnya. Terus setelah tertarik dengan Islam, apa yang Mawan lakukan? Setelah saya tertarik dengan Islam tuh saya mulai mendekati kawan-kawan yang muslim dan rasa penasaran saya tuh tinggi kan. Jadi saya ini sering nanya-nanya tentang agama muslim sama kawan-kawan yang muslim. Apa yang Mawan tanyakan? Kayak nanya kelebihan dari agama muslim tuh apa gitu kan. Apa Nabi Isa tuh bukan Tuhan gitu kan. Mereka pun sering jawab juga, sering mereka jelaskan. Mereka jelaskannya lewat ini ayat-ayat Al-Qur'an gitu kan. Yang bikin saya sangat tertarik dengan agama muslim tuh kayak sholawat, dengar ajan gitu Dengar ya. ajan. Saya pun dulunya tuh sangat taat juga dengan agama. Sangat taat. Iya jarang sekali Alfa kalau ibadah tuh jarang sekali nggak hadir terus. Hadir terus. Dan bahkan saya sering ikut pelayanan gitu. Kegiatannya kayak baca-baca ayat-ayat Injil sama baca doa-doa umat gitu. Pergi ke kota Pontianak dan Mawan kuliah. Kuliah Nyari referensinya tentang Islam itu, lewat kawan-kawan. Iya. apa yang Mawan dapat setelah bertanya dengan kawan-kawan? Yang saya dapat tuh banyak sih pengetahuan tentang Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu. Hari kiamat juga. Hari kiamat Sempat juga. saya tuh dikasih buku tentang hari kiamat kan sama kawan. Saya baca semuanya tuh, pikiran saya kok rasanya lebih tertarik dengan agama ini. Dengan agama Islam. Iya. Setiap kali diajak sama kawan-kawan kan saya kan sempat juga ini waktu kuliah tuh sempat ngajar, bukan ngajar sih, saya itu di bagian TU sekolah gitu, SMK di Kota Baru Pontianak. Setiap kali hari Jumat itu guru-guru ini kan muslim semua kan. Iya. Yang Nasraninya cuma saya sendiri. Setiap hari Jumat tuh ayolah sholat Jumat kata mereka. Mereka tahu nggak Mawan ini Nasrani? Tahu, cuman mereka nih gurau-gurau gitu ya. Cuman saya tuh setiap kali diajak Jumatan tuh kayak hati saya tuh pengen, tapi saya terpikir lagi kan, saya Nasrani, kenapa hati saya ini masih kayak tergerak gitu kan. Tapi saya sering mencari referensi tentang agama Islam tuh di YouTube. Di YouTube? Iya. Oh, channel apa? Di channelnya Zakir Naik tuh. Oh, Zakir Naik. Salut dengan beliau tuh, kok dia yang agama muslim tahu semua tentang Alkitab yang ada di agama saya yang sebelumnya gitu. Sedangkan Mawan sendiri nggak tahu. Saya sendiri nggak tahu ya. Karena kan di agama kita tuh, kita kan Katolik nih. Kalau bacaan-bacaan Injil seperti Alkitab tuh, itu kan hanya dibacakan di waktu-waktu ibadah aja kalau gitu. Sedangkan di Islam dihafal. Sedangkan di Islam wajib dihafal gitu. Makanya kalau setiap kali orang mau berdebat tuh dengan saya tuh kadang saya mengeluarin ayat-ayat apa, saya sendiri nggak tahu gitu. Padahal saya udah bertahun-tahun agama Katolik gitu. Pernah berdebat sebelumnya, Mawan? Pernah sama orang-orang gitu. Yang bikin saya sangat yakin dengan agama Islam itu kakak saya. Kakak? Kakak ya. Kakak kandung atau? Kakak kandung ya. Kakak kandung Islam? Islam. Oh, berarti kakak sudah masuk Islam duluan? Iya, duluan. Dia sendiri sih yang cerita tuh. Katanya dia udah masuk Islam, kok berani gitu pindah agama kan. Apa sih bedanya agama ini dengan yang ini gitu. Kakak saya sendiri kok yakin dengan agama ini. Setiap kali liburan semester tuh, saya nggak mau pulang. Bertahan di kontrakan di kos. Di situ juga saya udah nggak mau ibadah sama sekali. Diajak kawan-kawan banyak alasan saya. Enggak saya capek pulang kerja gitu kan. Kalian aja. Saya kasih nih motor untuk kalian ibadah. Enggak apa-apa, saya di kontrakan aja tidur atau istirahat gitu ya. Karena udah pikiran saya itu udah bingung. Saya ini harus milih agama yang mana sih? Kok mungkin berat rasanya. Kalau diajak ke gereja berat. Hati saya ini lebih yakin, lebih pengen dekat dengan agama Islam. Saya ini hubungin sama Kak Tati. Oh. Saya tuh ngomongnya tuh kayak bercanda. Kak Tati ini siapa? Kakak tingkat senior. Senior ya. di kampus. Di kampusnya. Terus saya bilang, "Kak, besok bisa nggak ngantar saya ini bersahadat gitu kan?" "Hah?" katanya.
Bener lah, jangan main-main dengan agama katanya. Kalau kakak bisa carikan saya ustadz dan tempat saya bersyahadat, saya berjanji kata saya kan, saya botak kepala bilang. Ya terus dengar omongan kayak gitu tuh jadi dia tuh kayak yakin kan. Besoklah kata kakak kan, besok saya carikan ustadz. Setelah bersyahadat tuh saya pengen langsung, ayo saya ini harus bisa belajar sholat harus secepatnya gitu kan. Setelah Mawan syahadat dan Mawan masuk Islam, apa sih sekarang cita-cita Mawan setelah masuk Islam? Keinginan saya tuh yang pertama saya tuh bukan pengen lagi sih, saya tuh niat agar bisa segera bisa membaca Al-Quran dan pandai mengaji seperti kawan-kawan yang lainnya gitu. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang Mawan cita-citakan ini terwujud dan dipermudah oleh Allah ya. Iya. Dan insya Allah nanti kita fasilitasi Mawan untuk ngaji ya. Jadi selama bekerja di Yayasan Laskar Tujuh Langit ini mudah-mudahan nanti akan kita carikan program atau tempat Mawan untuk bisa belajar ngaji, dan ini biayanya gratis ditanggung oleh Laskar Tujuh Langit. Teman-teman, ini sebelum saya lanjutkan, sebenarnya ini Mawan udah saya rekrut di Yayasan Laskar Tujuh Langit ya, atau di channel Laskar Tujuh Langit sebagai tim produksi audiovisual ataupun proses pembuatan video. Ini saya rekrut bagaimana sih membuat sebuah konten yang baik, membuat konten dakwah yang baik melalui video ataupun dan diupload di media-media sosial. Jadi saya didik rekrut Mawan di sini agar nantinya Mawan ini bisa menjadi seorang konten kreator untuk membuat konten-konten dakwah. Nah, jadi dan sekarang Mawan ini biar saya cerita, mungkin Mawan tidak mau cerita ya, tapi saya izin bercerita nggak apa-apa ya, apa yang dialami sama Mawan ya. Jadi ada suka dukanya ketika Mawan ini telah masuk Islam. Dia ini mondok di sebuah pesantren yang dimana pesantrennya ini tanda kutip ya membuat Mawan ini tidak betah karena dia melihat melihat sesuatu yang mungkin yang tidak mengenakan di hati begitu ya. Dan akhirnya Mawan pergi dari pesantren tersebut, pergi ke Kabupaten Ketapang, salah satu kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Begitu saya dapat informasi ini, karena pada saat itu saya juga masih sebagai yang berperan juga ketika Mawan bersahadat ya. Saya juga berperan, jadi saya merasa bertanggung jawab. Akhirnya saya panggil Mawan untuk balik lagi ke Pontianak, dan saya difasilitasi oleh channel Laskar Tujuh Langit ataupun Yayasan Laskar Tujuh Langit. Di sini Mawan saya koskan, saya carikan Mawan tempat kos dan bekerja di Laskar Tujuh Langit, dan insya Allah tiap bulan ini Mawan akan mendapat pendapatan penghasilannya dari bekerja di Yayasan Laskar Tujuh Langit. Jadi tahap pertama ini Mawan saya ajarkan video editing, saya ajarkan bagaimana menggunakan pengambilan gambar menggunakan handphone. Jadi peralatan kita nih terbatas ya. Kami menggunakan alat apa adanya ya. Ini rekaman ini tidak menggunakan kamera yang mahal atau canggih. Ini cukup menggunakan kamera sederhana dari handphone yang bisa dikatakan juga murah handphonenya. Yang penting dengan alat sederhana kita bisa berdakwah, kita bisa membuat konten-konten terbaik.